Pekerjaan adalah satu paket, di mana ada kewajiban dan ada hak. Kita harus melakukan kewajiban terlebih dahulu, baru kita mendapatkan hak. Kewajiban itu adalah proses yang kita lakukan dan wajib kita lakukan sebelum kita mendapatkan hak, yaitu gaji yang kita terima setiap bulannya. Terkadang proses yang kita jalani itu nggak mudah. Banyak tantangan yang harus kita hadapi, baik itu bos kita, teman kerja kita, atau cara kerja yang harus kita lakukan. Nah, sering kita cepat menyerah dan meninggalkan pekerjaan kita. Padahal masih banyak orang di luar yang tidak memiliki pekerjaan atau kesusahan dalam mendapatkan pekerjaan. Bersyukurlah, karena pekerjaan itu adalah berkat daripada Tuhan. Jika kita tidak memiliki pekerjaan, kita tidak akan punya uang untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi, setialah dan bersyukurlah akan pekerjaanmu yang kamu miliki saat ini. Jangan karena nggak nyaman, langsung tinggalin, cari lagi, dapat lagi, nggak nyaman lagi, tinggalin, cari lagi, dapat lagi, nggak nyaman lagi, dan tinggalin. Sampai kapan kamu harus begini? Terapkan kelima hal ini supaya kamu tetap nyaman dan setia dalam pekerjaanmu. Yang pertama adalah doa sebelum bekerja. Sadarkah kamu bahwa kekuatan, ketangguhan, kecerdasan, keterampilan, bahkan kekreativitasanmu dalam bekerja itu semuanya berasal daripada Tuhan. Ketika kamu sudah terlebih dahulu menyerahkan semuanya kepada Tuhan, otomatis Tuhan akan menuntunmu dalam bekerja, sehingga kamu bekerja dengan hati-hati, takut akan Tuhan dan rapi. Ketika kamu bekerja demikian, maka pintu promosi akan terbuka lebar kepadamu, karena sadar tidak sadar bosmu perhatikan bagaimana kamu bekerja. Yang kedua, kamu harus punya prinsip dan tujuan. Orang yang tidak punya prinsip dan tujuan hidup itu jalannya oleng, gak tahu mau kemana, ke kanan atau ke kiri atau terus. Matanya pun gak tahu melihat yang mana. Jadi kamu dalam bekerja harus punya prinsip dan tujuan, yaitu mungkin cita-citamu atau masa depanmu. Jika kamu terus pindah-pindah pekerjaan, bagaimana kamu bisa nyimpan uang untuk menjadi tabunganmu? Seorang ibu dalam bekerja, prinsip dan tujuannya adalah supaya anaknya bisa sekolah atau kuliah. Jadi sesusah apapun, seruwet apapun pekerjaan itu, dia akan terus bertahan karena dia punya prinsip dan tujuan, yaitu supaya anaknya bisa kuliah. Kamu juga harus seperti itu. Jika kamu bekerja nggak ada prinsip dan tujuan, kamu nggak akan pernah serius dalam pekerjaanmu. Yang ketiga, harus on time. Kita adalah orang yang terkadang kurang puas ketika perusahaan memberikan kita waktu 45 menit, kita malah buat jadi 1 jam. Ketika perusahaan memberi kita jam masuk kerja jam 7, kita selalu lebihkan waktu. Nah, kamu jangan suka ngaret atau molorin waktu. Ketika perusahaan mengatakan harus masuk jam 7, kamu harus awal 10 menit. Ketika perusahaan hanya memberikanmu 1 jam dalam break, kamu harus dalam 1 jam itu sudah ada dalam pekerjaanmu. Nah, karena kita nggak akan pernah puas, sekalipun perusahaan ngasih kita waktu banyak untuk istirahat, apalagi sudah handphone di tangan kita nih ya, pasti akan susah, kurang banyak lagi. Percaya deh, sebanyak apapun waktu, kalau ikuti keinginan daging kita, itu akan selalu kurang. Nah, yang keempat, jangan bersungut-sungut. Seberat apapun pekerjaanmu, jangan pernah bersungut-sungut, tapi bersyukurlah. Karena dalam bersungut-sungut, kamu sudah membuang waktumu, pikiranmu, tenagamu, semuanya dalam bersungut-sungut. Saya pernah punya teman yang satu selalu happy dalam pekerjaan, yang kedua selalu bersungut-sungut, padahal kapasitas bekerja mereka itu sama. Tapi teman aku yang selalu happy ini, kerjanya cepat selesai, sementara yang selalu bersungut-sungut ini lama banget. Karena dia apa? Selalu bersungut-sungut dan tidak bersyukur. Jadi jangan bersungut-sungut ya. Yang terakhir, harus fokus dan profesional. Masalah di rumah, cukuplah di rumah. Masalah pekerjaan, haruslah di pekerjaan. Yang di pekerjaan jangan dibawa ke rumah, yang di rumah jangan dibawa ke dalam pekerjaan. Karena itu akan menimbulkan masalah bagi dirimu sendiri, bahkan bagi bosmu atau teman-teman di tempat kerjamu. Mereka menyapa kamu baik, tapi karena kamu punya masalah di rumah, kamu balasnya dengan galak, banting-banting barang atau apalah. Jadi harus profesional dan fokus. Coba ya, Tuhan Yesus memberkati.